siang bilang nggak apa? Siang. Makasih so ada waktu formu wawancara untuk hari ini. Kenalkan, nama saya Andika Yoron Emanuel Masadape. Saya mahasiswa dari program studi S1 keperawatan dari Stikes Muhammadiyah Manado. Pada saat ini saya ditugaskan dari dosen saya untuk memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia prasekolah. Pada kesempatan kali ini, boleh saya tahu nama ibu siapa? Feni namanya. Agama yang dianut? Kristen Protestan. Kristen. Baiklah Bu, saya ingin memberikan edukasi pada Ibu, berdiskusi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak Ibu pada masa prasekolah ini. Kita masuk dalam keluhan. Bagaimana keadaan Ibu dan anak untuk hari ini? Baik. Adik juga merasa baik ya? Bilang apa? Bilang baik. Baik. Dekan dulu. Adik nama siapa? Siapa nama? Siapa? Anu? Bukan sama itu. Fai. Baik. Fairel. Baik. Oke, F. Yang Y. Baik. Baik. Latihan dago. Ya. Umur adik? 5 tahun 11 bulan. 5 tahun 11 bulan. Bulan depan kan cuma bulan tahun. Apa Ibu ada masalah dalam merawat adik? Jelas kalau orang tua tetap Ada bukan ada masalah, mari tetap ada DP sesuatu dari mulai mendidik anak-anak sampai menjadi begini tetap ada DP samping. Mak, ulang tahun mau beli kue kenapa? Apakah Ibu mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ada satu tindakan yang Ibu lakukan formu atasi dan satu masalah yang ada Pak adik begitu, contoh sederhana begitu kalau dia nakal begitu. Kalau dia banakan cuma teguran, Tegur. suara keras ya, cuma teguran suruhnya. Suruh apa kita kalau anak? Sudah tidak. Mar kalau marah itu no sayang. Marah itu Marah karena itu saya. Apa yang Ibu baking supaya memfasilitasi Kalau saya perkembangan mau. dari adik? Fasilitasi lah, kayak di alfabet begitu supaya dia boleh mau tahu ini huruf apa begitu. Sudah lagi itu saya tahu itu. Baking apa ke dari Idrang dia baking aku teh kertas apa kertas begitu. supaya dia tahu warna dia tuh bahasa Inggris apa baking kreasi Kreasi. apa ke. Oh, di situ. Jadi Tahu tingkatkan kok. itu. Kalau merah red tuh. Kalau biru apa? Green. Apa tuh? Tujuh. Apa manfaat Kita sendiri hal yang tahu, sudah Mak. Ibu lakukan dari ada dan DP Blue. Iya. kembangkan dari Ibu ada kasih apa contoh alfabet ini? Ada cepat sekali dia maksudnya Benar, cepat tanggap. tanggap maksudnya dia sekarang dia sudah tahu warna dia tuh bahasa Inggris apa alfabet dia tuh bahasa Inggris bagaimana. Paul ada tuh dengan dia ini. Baiklah Ibu, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang selama lebih 30 menit. Kita berbincang untuk bagaimana kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah ini yang normal atau hal-hal yang perlu Ibu ketahui sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah pada anak Ibu. Sebelum itu, saya akan memberikan leaflet untuk Ibu baca. Dan setelah itu kita akan mengevaluasi apakah Ibu sudah mengetahui tindakan apa saja. Jika Ibu masih belum ini, sebentar saya akan menjelaskan Ibu.
B E I U F G U G baju kan bola B O B B anak bola B apa B itu batu udah Asik tuh, Dek. Duduk di bawah dia. anu Di sini judul yang diangkat kan tumbuh kembang dan rasa inisiatif pada anak usia prasekolah atau yang orang bisa sebut ini the wonder years. Ya, yang tadi Ibu tanyakan itu yang Ibu tidak tahu itu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada usia prasekolah ini. Itu yang pertama itu termasuk di pertumbuhan. Pertumbuhan itu dia bersifat kuantitatif, dapat diukur perubahannya, ukuran tubuh seperti peningkatan jumlah sel seperti pada saat ini dari dia masa bayi itu dia akan meningkat DP volume tubuh itu lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Baru DP perkembangan itu suatu proses menuju kedewasaan, yaitu pola pikir dan perilaku terjadi secara alamiah. Seperti Ibu bilang tadi itu dia cepat menanggap dan apa yang dikasih itu seperti contoh huruf alfabet itu dia boleh mau tahu DP huruf bagaimana, pengucapannya juga bagaimana. Jadi di sini orang ada ciri-ciri juga pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah yang normal. Yang pertama itu dia sangat aktif, yang seperti ini dia boleh mau lari, bawa lumpur itu, memanjat. Dan kedua itu telah memiliki penguasaan kontrol terhadap tubunya. Seperti ini dia boleh duduk seimbang, berjalan seimbang. Coba mau lihat dulu. Bagaimana? Coba mau lihat. Coba berdiri. Kalau oke. Berjalan. Jalan di tempat. Sini. Sudah boleh. Baru dia yang ketiga ini cepat menyesuaikan diri secara sosial sama dia ini. Dia tidak takut dan begitu. Pada kalau orang baru dia kenal itu kan lupa takut dan bersambunyi mau ke belakang begitu. Ini dia beradaptasi. Baru yang keempat ini mampu merangkai kalimat sama yang tadi. So, bisa mengucapkan kalimat mama, papa begitu. Dan dengan jelas, berbicara sudah jelas. Baru yang kelima ini dia mulai belajar keterampilan misalnya menggambar. Pernah ada satu keterampilan yang dia kasih berupa sudah tadi itu kasih warna, dia boleh mau apa ini tahu DP bahasa Inggris gitu. Jadi orang mesti tingkatkan lagi DP kemampuan itu. Jadi jika dia ada kemampuan dan yang ingin dia mau maksudnya yang dia mau coba dan orang tua itu lebih bagus itu jangan kasih apa nampak dia, jangan bilang oh ini boleh, jangan kekang di situ. Tapi orang itu mesti motivasi pada orang untuk lakukan hal-hal yang baru yang sebenarnya boleh orang lakukan itu. Baru kemudian di sini, nah di sini orang boleh mau lakukan sebagai keluarga di sini bila terjadi penyimpangan perkembangan pertumbuhan pada anak usia prasekolah, menyimpang dari apa yang orang harapkan dia boleh mau aku begini, tapi dia menyimpang. Jadi di situ orang mesti kasih yang paling utama itu orang itu mesti kasih sayang pada anak. Bagaimana mestinya orang kasih sayang itu kalau ada adik begitu jangan orang bagi kasih dah. Nanti orang mau apa ini, mau berbagi kasih dengan adik, itu akan menghambat orang faktor pertumbuhan dan faktor perkembangan pada usia ini. Baru memberikan motivasi kepada anak, seperti kita bilang tadi, kalau ada yang dia boleh mau kembangkan itu jangan tahan, tapi orang motivasi terus sampai dia boleh mau gapai DP apa yang dia mau itu. Baru selalu menjadi tempat curhat dari keluhan anak, lupa apa yang dia tidak suka. Selalu. Itu normal itu. Dia nggak pernah sembunyi. Tidak memaksakan kehendak pada anak. Lupa kalau orang tua kan biasa. Oh mana besar menjadi ini. Jadi orang mesti ikut DP tahap dalam pertumbuhan ini. Orang yang boleh ikut orang kehendak. Oh anak ini mesti begini. Jadi jangan. Kemudian orang memberikan pujian atas keberhasilan yang dicapai.
jangan orang membandingkan lang dengan anak lain. Rupa dia sudah berhasil lang juara 2. Itu jangan terang bilang apa ini, bilang aduh bodoh siapa yang boleh dan sampai 1. Sebenarnya orang itu kita bilang tadi motivasi itu anak supaya dia boleh menggapai apa yang orang inginkan lah. Baru di sini yang paling terakhir ini, jangan bertengkar di depan anak. Karena bagaimana itu anak kan mau pandang dan orang tua itu sebagai dorang panutan dan. Jadi orang itu nih boleh bakalnya di hadapan anak itu so ada DP ucapan-ucapan kasar tuh. Jadi anak dan iko dorang mental itu akan mau down, mau jatuh dan. Pas dengar ucapan-ucapan kasar yang dorang, apalagi soal dengan barang-barang keras tuh yang dorang lihat. Itu lana dorang mau bikin peruntukan. Iya, itu dorang mau praktekan. Baru apa ciri penyimpangan pertumbuhan perkembangan? Yang pertama itu kalau mau lihat anak tidak percaya diri, malu untuk tampil. Itu yang pertama. Dorang itu malu-malu. Pas apa ini kan itu menghambat dorang faktor pertumbuhan untuk mau beradaptasi dengan orang lain. Baru kemudian yang kedua itu pesimis, tidak memiliki cita-cita dan hayalan. Tunggu mau tanya dulu. Kamu tanya. Jaga panggil Anugrah Kang. Anugrah ada cita-cita enggak? Cita-cita jadi Mau apa? jadi apa Basar? Angkasawan. Aduh, jadi kasawan kacang. Kasawannya? Iya bagus. Belajar baik-baik itu supaya mau dapat gapai ke cita-cita. Selalu takut salah. Nah, selalu takut salah ini umpama dia bikin satu kegiatan begitu kan, tapi ada teguran lupa tadi, lupa mau tidur begitu. Sebenarnya kan itu untuk kebaikan toh, tapi itu teguran itu kak sebenarnya dia mesti apa dong, intonasi nada itu mesti palang for adek supaya dang dia nyanda rupa detik psikiater itu mau ganggu dong. Kayak begitu, mau apa ini dan shock dan dengan teguran-teguran yang keras. Baru yang keempat ini membatasi aktivitasnya sehingga terkesan malas dan tidak memiliki inisiatif. Itu tadi. So ungkap dari pertama membatasi aktivitas. Rupa dia boleh mau bikin sesuatu tapi orang so larang-larang dari apa ini, dia pribadi itu akan menjadi malas kan. Apa ini di Clifford bilang. Baru yang kelima itu tidak menerima kehadiran seorang adik atau sibling, cemburuan. Buka suka tuh ada adik tuh? Hah? Sayang tuh Pak adik? Sayang atau nyada Pak Uyu? Saya ada adik baru. Hai. Ada tambah. Baru Sayang saya. bagaimana cara agar anak usia prasekolah dapat bertumbuh dan berkembang secara normal? Pertama itu sebagai orang tua itu otomatis dorong mesti mengawasi setiap aktivitas anak di bawah kontrol orang tua. Itu mesti selalu. Karena tidak mungkin tuh anak-anak yang usia prasekolah ini dorong tidak mau bikin suatu kesalahan ya. Lupa mau tahan barang tajam begitu. Itu kan orang mesti pantau terus. Baru yang kedua itu biarkan anak selalu menggali potensi yang ada pada dirinya. Lupa dia suka mau menyanyi, suka mau bergambar. Pokoknya potensi-potensi seni atau olahraga itu orang mesti kembangkan, bikin motivasi pada orang. Baru mengajarkan anak untuk hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Anu belajar cuci tangan. Ada cuci tangan enggak? Jaga cuci tangan. Bagus no. Jaga cuci tangan baru makan supaya nyandak usah kipuru. Mati sakit pun. Baru perkenalkan atau ajarkan anak untuk mencoba sesuatu yang baru. Tanam bunga dia Iya. ada papa. Bagus no. Laki-laki kan identik dengan bermain bola, no, robot. Karena tuh anak laki-laki itu mau bermain popi dengan membuat tanam bunga dan begitu. Itu sesuatu yang baru no for dia. Membantu orang tua lah. Baru di sini biarkan anak bermain dengan anak seusianya agar anak bisa berkomunikasi dengan orang sekitar. Ya, supaya kan dia usia itu kan ikut dengan DP perkembangan dan pertumbuhan. Rupa dia bermain dengan orang dewasa kan otomatis orang dewasa Beda. beda. Jadi itu orang mesti dia dengan teman sebaya kan. Kasih bergaul.
boleh dengan orang dewasa, tapi orang mesti kontrol terus no dengan apa ini. Jadi itu gambaran dari leaflet. Jadi kita akan menguji tingkat pertumbuhan dan perkembangan pada Anugrah. Anugrah boleh duduk. Duduk sini, Dek. Duduk sendiri. Ulang ya. Kan ditanya ya. Siapa nama dulu? Fai, Panggilnya. Fairel, Katian. Duduk baik-baik. Masak baju. Apa yang Anugrah suka? Bermain atau apa? Siapa yang bermain? Susah. Menyimpan. Bagus. Dia Itu tolong mesti kembangkan sekali dan dia mensapu. supaya dang dia besar kamari dang tetap terjaga deh teh apa ini. Rajin bikin kotor ya, rajin disapu ya. Udah bermain. Lagi bikin sapan. Cita-cita tadi. Cita-cita apa kata Apa tadi? cita-cita tadi? Aduh, angkat sawan. Kenapa selalu DP Miss di sekolah masa lucu sekali. Dia cita-cita kok Astronot, ya? angkat sawan. Astronot. Jadi belajar no katu toh. Dia kok sekolah di apa sana, Wonder School. Talawan Bantik dong. mak ini mau kamu buat pindah. Dia sana ke adik kamu tadi. Turun kaki. Apa? Anugrah. Fairen kata lagu. Aku bukan murah, ini cuma Fairel. iya cuma itu. Gantian aku. A B C D Penguasaan DP penguasaan pergerakan ini so bagus kan. Ya. Jadi kesempatan ini saya akan memberikan hasil analisa yang akan kita ambil. Jadi di tahap pertama itu yang kita datanya itu tentang DP pertumbuhan dan perkembangan ini kita ini sangat bagus. Dari hasil yang orang boleh tarik ini dari menghafal huruf itu sampai DP bahasa Inggris saja apa ini menggambar juga bisa, ini sangat berkesan bagus dan ini mesti orang support terus dan mesti orang pantau dan motivasi terus ada ini supaya dia bisa kembangkan DP apa yang ada pada dia ini boleh menjadi potensi yang bagus lah. Karena menghafal bahasa Inggris itu untuk anak usia ini kan sangat jarang deh. Bahasa Inggris menghitung itu sangat bagus kan? Jadi dari hasil analisa dan evaluasi ini bagus, ada sangat gembira juga. Saya merasa takut juga dengan kehadiran dari orang lain, orang asing. Jadi sangat baik pada pertumbuhan dan perkembangan kali ini. Kemudian saya akan menanyakan dari apa yang saya berikan tadi, dari leaflet tadi, mengevaluasi, menanyakan kembali apa itu tumbuh kembang dan rasa inisiatif pada anak. Yang tadi, apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Pertumbuhan mengenai tentang dia ke masa pertumbuhan mulai dari dia bayi sampai dia beranjak usia 6 tahun sekarang, 5 tahun lebih. Ya. Kalau soal DP apa tadi? Perkembangan. DP perkembangan DP fisik motorik mulai dari dia membaca, menghitung apa semua mulai ada DP level-level tertentu. Ya. Ya habis kan habis. Jadi untuk rencana selanjutnya ini minggu depan saya akan balik lagi untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pada adik Anugrah. Sekiranya boleh orang mau pantau bersama dan boleh mau kasih motivasi pada dia. Ya, sekian dan terima kasih banyak atas kerjasama Ibu Feni dan adik Anugrah. Untuk kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih. Kasih Asik. apa kalau sekolah? Apa kalau sekolah kasih? Thank Thank you.